Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang serup dengan motif sederhana tapi tetap cantik seperti ini. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan Polycherry, Onitsuga, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna orange. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. Empat puluh 45 rantai. Setelah 45 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-45 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Selesai 1 baris, kemudian tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan SC-nya hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar, ulangi prosesnya, buat total 6 baris. Nah, ini sudah selesai total 6 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan tambahkan 1 rantai di ujung ini. Kemudian saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir di sini ya. Lalu saya akan mulai membuat SC berkeliling. Untuk SC berkeliling teman-teman bisa hitung ya. Nanti di sini ada 6 SC. Di bawah ini 45, di sini 6 SC, dan di atas ini sampai ke penanda itu 44 SC. Boleh dihitung agar nanti motifnya pas. Nah, di sini 6 SC. Lalu kita ke sisi sebelah ini, itu jumlahnya 45 SC. Nah, lanjutkan ya, nanti ke sisi ini 6 SC dan di sini sampai ke penanda 44. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, 2 rantai. Selanjutnya saya akan membuat 1 DC setiap lubang. Kita motif bagian pertama ini ya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC dimulai dari tempat kita slip stitch. Beri penanda di puncak DC pertama agar tidak bingung.
Lanjutkan DC berkeliling hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir. Nah, selesai ya satu putaran. Nanti akhir putaran kita akan slip stitch di puncak DC pertama yang kita beri penanda. Slip stitch ganti benang, saya ganti ke warna kuning. Tarik kuat 2 rantai. Nah, seperti ini, benang warna orange tidak usah diputuskan ya. Selanjutnya kita masuk ke motif bagian yang kedua. Pertama kita skip tempat yang kita slip stitch, skip. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Beri penanda di puncak DC ini. Lalu 2 rantai, 1, 2, kembali 1 DC masih di tempat yang sama. Kemudian kita skip 2, 1, 2, di lubang berikutnya kita ulang motif V nya, skip 2, lubang berikutnya 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC masih di tempat yang sama. Ulangi, skip 2, 1, 2, lubang berikutnya 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC masih di tempat yang sama. Lanjut, skip 2, lubang berikutnya DC, 2 rantai, dan DC masih di tempat yang sama. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini setelah V skip 2, 1, 2, lubang berikutnya DC, 2 rantai, DC. Nah, selesai satu putaran, kita langsung slip stitch di puncak DC pertama. Di sini slip stitch 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian kedua ini. Kita skip ya. Pertama kita skip DC nya. Di bagian 2 rantai ini kita buat V, 1 DC, jangan lupa penanda. Kemudian 2 rantai dan 1 DC masih di tempat yang sama. Lanjut, skip 2, skip 2. Kemudian di tengah-tengah ini kembali kita buat V, 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Skip 2, 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lanjut skip 2, V, DC, 2 rantai, DC. Nah, akhir putaran kita slip stitch, ganti ke warna orange ya. Oh, salah ambil benang ini. Sebentar, saya lepaskan, ganti benang ke warna orange. Kemudian tarik kuat 2 rantai, 1, 2. Nah, selanjutnya kita akan mengulang motif bagian yang pertama, bagian yang DC berkeliling. Untuk DC berkeliling ada sedikit perubahan. Di tempat kita slip stitch kita isi 1 DC. Jangan lupa beri penanda. Kemudian di bagian 2 rantai ini kita isi cukup dengan 1 DC. Di bagian DC 1 DC, bagian DC 1 DC,
Kemudian di bagian 2 rantai 1 DC. Jadi jangan sampai salah ya, untuk bagian 2 rantai selalu isi dengan 1 DC karena terjadi penambahan stitch di motif yang kedua. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Setelah itu nanti ulangi bagian yang kedua 2 kali, lalu ulangi lagi bagian yang pertama berselang-seling ya, hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini dia sudah selesai. Saya rasa sudah cukup untuk tinggi motifnya, terlihat cantik. Dan untuk di bagian akhir saya akhiri di bagian yang pertama. Untuk tinggi motif tas ini saya buat sekitar 15 cm. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan ring untuk tali tas. Saya gunakan ring kecil yang ukurannya sekitar 1,3. Letakkan di bagian sudut. Ini tepat ya, dekat di sudut, jadi tidak usah saya beri penanda. Kemudian penandanya saya pindahkan ke sudut yang satu lagi. Nah, kita mulai. Ini sesudah slip stitch 1 rantai. Saya mulai langsung sisipkan ringnya. Ringnya ini 3 SC untuk ring 1, 2, dan 3. Lalu lanjutkan 1 SC setiap lubang. Lanjutkan ya SC hingga ke penanda ini. Letakkan ringnya dengan 3 SC, lalu lanjutkan SC hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Saya juga sudah sisipkan ring di sudut ini, SC hingga ke akhir putaran. Akhir putaran slip stitch. Satu rantai. Selanjutnya saya akan mulai membuat tempat untuk tali strapnya ya. Jadi pertama kita buat 1 SC di tempat kita slip stitch, 3 rantai 1, 2, 3, lalu skip 2, 1, 2 SC di lubang berikutnya. Kita ulang 3 rantai, skip 2 SC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan 3 rantai, skip 2 SC di lubang berikutnya. 3 rantai, skip 2 SC di lubang berikutnya. Lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. 3 rantai, skip 2 SC, 3 rantai, skip 2. Nah, ini pas ya, langsung akhir putaran. Kita slip stitch di SC pertama, 2 rantai. Selesai tempat untuk tali serutnya. Selanjutnya saya akan buat renda. Kita cukup mengisi di bagian 3 rantai saja. Skip bagian SC, di 3 rantai kita buat 4 buah DC. 1, 2, 3, 4. 3 rantai 1, 2, 3. Slip stitch di puncak DC yang terakhir tadi. Nah, seperti ini. Skip SC nya. Lanjut di 3 rantai kita isi 4 DC. 1, 2, 3, 4.
3 rantai, slip stitch di puncak DC yang terakhir, ulangi, skip SC, kembali di 3 rantai, isi dengan 4 DC, tiga rantai, slip stitch di puncak DC terakhir. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini sudah seperti ini. 4 DC terakhir di bagian 3 rantai. Tiga rantai, slip stitch di DC terakhir. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch 1 kali lagi di sebelahnya, putuskan benangnya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal membuat tali serut di bagian ini, nanti diisi yang lubang-lubang, lalu tali selempangnya. Tutorialnya nanti ada di deskripsi. Nah, ini sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini. Motifnya cantik walaupun sederhana ya, teman-teman bisa variasikan warna. Dan saya juga sudah buatkan tali serutnya seperti ini. Untuk bagian tali serut ini 1 helai benang, dan untuk tali selempang 2 helai benang. Jadi untuk tutorial pembuatan tali seperti ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya. Nah, untuk tas ini tidak saya puring, tapi kalau ingin dipuring juga bisa. Dan untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai dari bawah. Nah, tidak terlalu kelihatan ya sampai ke bagian atas dekat ring, jadi terlihat rapi. Nah, untuk bahan masing-masing 1 gulung benang dan masih bersisa ya. Dan untuk ukuran tas ini totalnya adalah tinggi sekitar 19 cm dengan lebar sama ya, 19 cm. Nah, polanya cukup mudah, hemat benang dan cepat naik. Semoga mudah untuk diikuti dan dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.